Hai, welcome back to our podcast On The Spot. Hari ini saya sudah ditemani oleh Cisyaran Gracias dan juga hari ini sudah hadir sosok yang mungkin nggak asing lagi di dunia capital market karena beliau juga sudah sering banget membagikan tips-tips investasi dan lain sebagainya. Dia adalah Kevin Billy, as a founder of Diskusi Investasi. Yes. Thank you Ci udah di-invite ke sini. Oke, selamat datang Kevin. Yes. Oke, nah mungkin kita langsung aja diskusi bareng. Hari ini kita pengen tahu sih sebenarnya kalau dari Kevin sendiri motivasi dalam mendirikan Diskusi Investasi, pengen tahu dulu nih, kira-kira apa sih? Oke, mungkin cerita singkatnya pas aku beres kuliah itu 2018 itu mulai ngobrol tuh sama temen tentang investment. Cuma karena waktu itu masih baru banget ya, jadi disaraninnya reksadana aja katanya karena ada yang manage gitu. Akhirnya coba ke reksadana saham. Waktu itu lucunya belinya masih harus ke bank Ci, harus datang ke BCA, beli 3 produk tuh, tanda tangan 3 berkas tuh, 3 materai. Akhirnya coba ya udah taruh didiamin, ternyata mungkin momennya pas ya Ci waktu itu ya 2018 market nggak gitu oke. Terus 2019-nya rebound. Akhirnya profit tuh dari situ. Baru dari situ mulai tertarik banget sama market. Oh ternyata bisa ya kita taruh uang, bener-bener uangnya yang kerja gitu buat kita. Karena kan dulu kita belajarnya dari textbook tuh kayak gitu tuh. Kalau bisa biarin uangnya bekerja untuk kita gitu. Oke, akhirnya mulai dari situ mulai tertarik, mulai mendalami sampai akhirnya pas COVID ya, pas pandemi kali ya. Aku kebetulan kerja sebagai profesional waktu itu pas selesai kuliah di satu company, terus biasanya sibuk. Terus tiba-tiba mendadak project berhenti, terus akhirnya jam 4, jam 3 sore itu kayak udah nggak ngapa-ngapain karena kerjaan udah selesai. Akhirnya mulai deh kira-kira ngapain ya. Terus lihat market, waktu itu harganya banyak banget yang murah, banyak banget yang atraktif lah ya harga sahamnya, company-nya masih oke, terus semua memang karena sentimennya nggak bagus, akhirnya mau sharing sih sebenarnya Ci di situ. Mau sharing kalau misalkan setiap krisis itu opportunity-nya bagus banget karena kita belajar dari buku dulu gimana orang manfaatin 2008, manfaatin 98 tuh akhirnya cuan banyak gitu. Akhirnya cobalah bikin, waktu itu mulainya dari YouTube sih Ci. Dari YouTube dan waktu itu bener-bener awal-awal nggak ada yang nonton. Jadi ngerasain bener-bener beberapa video awal tuh nggak ada yang nonton. Sampai kayak bener-bener waktu itu memang basic banget settingnya, bahkan waktu itu nggak pakai kamera buat nampilin muka, cuma screen recording, bikin presentasi, kita buka Google Spreadsheet gitu ya, kita hitung-hitungan, ya udah bener-bener upload. Editingnya juga bener-bener minor, dan waktu itu bener sih nggak ada yang nonton awal-awal. Awal-awal nggak ada yang nonton. Terus gimana tuh perasaan yang ada yang nonton? Karena waktu itu bikinnya awal-awal pas lagi baru pandemi, orang masih khawatir gitu, masih takut. Ternyata nggak lama setelah itu beberapa bulan orang mulai WFH, ternyata orang baru mulai interesting gitu sama investment karena mungkin mereka khawatir uang mereka nggak bisa invest di real sector gitu ya, mungkin mereka mau buka bisnis atau sewa ruko kayaknya masih nahan, ya udah diinvest di sini. Baru setelah itu growth-nya bener-bener bagus. Tapi beberapa bulan setelah bikin itu loh, jadi bener-bener 10 video ke-12, video ke-13 lah baru rame gitu sih ceritanya. Baru ya udah deh akhirnya terusin sampai sekarang. Jadi besarnya ini di YouTube justru? Awalnya di YouTube, yes. Awalnya di YouTube. Malah dulu Instagramnya sama TikToknya agak terlambat. Jadi YouTube, kayak sekarang YouTube udah mau 100.000, tapi si Instagramnya kayak masih agak ketinggalan 20.000-an. Karena memang jadinya tuh kayak 1 tahun setelah YouTube, fokus YouTube baru mikir kayaknya Instagram perlu juga deh buat brandingnya gitu. Oke. Nah mungkin kalau dari sisi investasi, ini kan awalnya di reksadana. Apa sih yang mungkin Kevin kepikiran, apakah opportunity di Indonesia ini memang benar-benar masih besar buat anak-anak muda mungkin yang seumuran dengan Kevin gitu? Oke, kalau misalkan lihat opportunity, kalau kita lihat jumlah investor di Indonesia kan masih relatif cukup sedikit ya Ci, kalau dibandingin even sama negara-negara tetangga kita gitu. Nah yang aku pikir adalah kalau misalkan sekarang ini waktu pas aku bikin konten malah lebih sedikit lagi ya dibanding pas pandemi kan growth-nya besar sekali itu ya. Nah bayangin kalau misalkan kita punya investor jumlahnya masih kecil tapi indeks kita sudah cukup kuat, bahkan kemarin itu jadi salah satu yang paling kuat di dunia. Bayangin gimana kalau misalkan nanti ternyata multiply jadi 2 atau 3 kali lipat. Artinya itu kan berarti akan ada orang baru yang memasukkan dananya, so kita bisa assume dia sebagai buyer. Jadi bayangin kalau misalkan ya udah kita jadi early investor, kayak mungkin kita invest di crypto, biasanya yang cuan paling banyak kan yang awal masuk tuh. Betul. Nah berarti kalau misalkan kita lihat market kita yakin bakal growth, GDP-nya bagus, Indonesia bakal jadi negara maju one day, investornya jumlahnya pasti akan naik, dan ya udah kita ibaratnya kalau beli sekarang tuh kayak ya early investornya di IHSG. Menurutku sangat-sangat menarik sih.
Sangat-sangat menarik. Ya. Jadi teman-teman kamu juga mulai banyak nih sekarang yang invest di capital market ya? Yes, betul. Terutama setelah pandemi ya. Terutama karena pas waktu kuliah, kebetulan aku kuliahnya non-finance related ya. Jadi nggak banyak teman ngobrol gitu. Yang satu angkatan untuk ngobrolin tentang investment. Akhirnya setelah lulus, baru tuh mereka tahu aku bikin konten. Baru mereka ada cukup banyak yang nanya kira-kira advice, nanya advice sih kira-kira bagusnya gimana. Malah ada yang nanya langsung direct, beli saham apa nih yang bisa cuan tahun ini. Malah ada yang sampai kayak gitu. Jadi bener-bener euforianya tuh nggak cuma di sosmed yang dari penontonnya banyak, bahkan circle-circle yang terdekat pun langsung berasa sih. Tapi hebat ya, kalau kita kan background ekonomi ya, rata-rata ya bisnis, ekonomi, maksudnya mepet-mepet lah. Tapi kalau kamu enggak kan ya? Iya, bukan. Aku backgroundnya civil engineering. Nah, civil engineering. belajar dari mana? Oh, belajarnya dari temen sih sebetulnya. Kebetulan ada beberapa temen yang memang usianya lebih senior dan udah invest. Jadi waktu itu saya pernah part-time kerja di satu tempat, ngajar les waktu itu. Dan dia yang punya, ini sharing. Pas lagi ngobrol aja gitu, udah selesai sesi, sambil makan dia sharing. Kalau uang diinvest kemana? Wah, aku cerita, cuma ditabung kok di rekening. Oh jangan, mendingan coba ini. Barulah dari situ jadi sering ketemu dan justru setiap ketemu ngobrolinnya tuh tentang investment. Jadi mungkin beruntung sih dapat mentor, dapat temen yang bisa diajak sharing dan mau ngasih tahu gitu loh. Karena kan kadang-kadang pertanyaan saya ya mungkin waktu itu ya, pertanyaannya basic sekali. Kayak bener-bener cara belinya gimana, buka akunnya gimana, itu bener-bener basic dan ada mentor yang mau ngejelasin sih. Untungnya sih di situ, Ci. Oke, jadi kalau orang baru mau main, alternatif pertama kan paling gampang reksadana misalnya ya. Cuma kalau mereka mau main saham langsung sendiri nih, kalau berdasarkan pengalaman kamu waktu mulai awal-awal, itu beli yang mana dulu sih, apa dulu sih, apa yang dilihat dulu, apa yang cukup menarik dengan risk appetite segitu mungkin masih ini ya, masih takut-takut juga kan kalau baru-baru. Mungkin bisa share bagian itu ya? Oke, mungkin kalau misalkan reksadana jadi pilihan instrumen yang paling basic, aku selalu menyarankan itu ke teman-teman yang mungkin baru ya, Ci ya. Artinya ketika mereka nanya invest di mana ya, itu aku berasumsi oh ternyata memang knowledge mereka belum sampai untuk bisa screening investment yang mana yang bagus. Berarti kita bisa saranin reksadana. Cuma once mereka udah ngerti pasar uang, pendapat tetap dan campuran, mereka bakal scale up untuk nyari profit yang lebih gede. Karena kan biasanya ketika wajarnya orang screening dia result by return. Oh ternyata 1 tahun yang paling besar muncullah reksadana saham nih karena performance-nya bagus 2021-2022 gitu. Nah baru mereka mulai nanya tuh reksadana saham ini apa. Baru mereka mulai jabarin, mereka lihat fund fact sheet atau prospektus. Oh ini ada saham ini. Nah sebenarnya kayak aku mungkin screening awalnya tuh kalau misalkan bingung gitu ya mau sektor apa, biasanya aku lihat fund fact sheet sama prospektusnya fund manager yang dana kelolaannya besar. At least untuk ngelihat kira-kira mereka milihnya sektor mana. Gitu. Nah, baru setelah itu kita udah lebih yakin gitu ya untuk investment, aku sih selalu nyarin untuk jump in langsung. Ke saham aja langsung mendingan. Karena kita bisa dapat dividen juga kan, karena at least kita bisa punya conviction ke satu emiten, ke satu sektor yang kita analisa bener-bener, dibanding kita invest melalui fund yang mereka juga sebar maksimal 10% per emitennya. Kenapa kalau misalkan kita nggak ngerti, misalkan teman-teman mungkin ada yang ngertinya di mining gitu ya, ngerti banget mining. Terus ada teman-teman yang ngertinya di retail sector gitu. Mereka yakin banget ini bullish. Kalau gitu kenapa nggak kayak 80% atau mungkin 100% ke sektor yang mereka ngerti dan mereka yakin naik. Menurutku itu opportunity-nya bakalan lebih besar ya dibanding melalui fund. Gitu, Ci. Kamu lebih tipikalnya investor atau trader? Oke. Lebih trader sekarang, Ci. Trader. Karena menurutku agak sulit ya untuk memprediksi. Mungkin gini, karena textbook awal basicnya kita dulu belajarnya pasti dari investment yang long term ya, value investor, yang kita baca buku, oke, kita keep 10 sampai 5 tahun gitu lah, anggaplah paling cepat. Menurutku sekarang ini udah susah banget untuk memprediksi even 1 tahun ke depan. Bahkan research report dari analis kan itu validnya mungkin 12 bulan, mungkin mereka keluarin research baru kalau misalkan ada perubahan gitu. Jadi bahkan analis yang udah expert, yang udah bertahun-tahun di situ aja cuma bisa predik untuk 12 bulan ke depan. Kenapa teman-teman retail investor yang dalam tanda kutip mungkin tidak se-experience mereka, tapi bisa berasumsi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Menurutku jauh lebih susah dipredik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita ngerti makronya dan kita bisa switching sektor di waktu yang tepat, itu menurutku bakalan lebih besar sih potensi buat profitnya. Menurutku 2 pertimbangan itu sih. Itu interesting.
Bedanya umur begitu tuh. Lebih punya risk profile yang jauh lebih agresif ya. Risk profile-nya lebih ini. Tapi berarti kalau gue penasaran doang nih. Jadi lu punya average return target berapa? Oh, kalau misalkan sekarang untuk aku jujur ada target bulanan yang harus aku capai karena sekarang ini aku lagi bener-bener belajar how to live dari trading aja. Karena selama ini kita momentum trade gitu ya. Jadi once misalkan masuk ke sektor coal, terus coalnya naik kencang. Oke, memang porto kita growth banyak banget di situ. Cuma once itu selesai, terus kita ya udah returnnya akan biasa-biasa aja atau bahkan lebih buruk atau bahkan minus gitu. Nah, sekarang kenapa aku lebih fokus ke trading? Karena aku lagi belajar untuk cari target itu sih, Ci. Kalau misalkan ditanya percentage, mungkin aku bakal cuma jawab overall ya. Overall 15% per tahun menurutku itu udah cukup. Tapi lebih ke konsistennya sih yang aku cari. Jadi jangan sampai bulan ini cuan banyak, bulan depan loss, jebol gitu. Menurutku sih jangan sampai kita miss opportunity aja sih. Jadi once memang kita ngerti ini lagi bullish, harus berani all in. Dan kalau misalkan lagi nggak bagus, harus berani all cash menurutku. Cut loss Atau baru mau ngomong dia bilang anti cut loss. Cut loss. Soalnya gini, gue inget banget kejadian waktu 2008. Sama nih marketnya bullish banget waktu itu tuh ya, before crash. Itu semua naik kenceng banget loh. Itu kenceng banget. Pokoknya beli apa aja istilahnya cuan. Gitulah. Yeah. Sampai ada semua saham macam-macam itu kita punya. Until one moment kejadian crash kan. Kita yang dulunya trading, kayak ada time, ya gue juga masih muda banget waktu itu ya, trading abis tuh, lossnya tuh sampai semua keuntungan yang ini wipe out dalam waktu, padahal kita udah sering banget trading, it's gone. Gara-gara itu akhirnya ya, ini makanya gue pengen lihat juga dari cara pola pikir lu, karena kan lu udah pelajarin tadi kan, tahun 98 kejadian 2008, benar, sekarang kan 2018 nih, ada perasaan ini gak sih, gimana ya, takutnya temporary. Takutnya karena kan again sekarang terdirect oleh harga komoditas kan. Apakah akan begitu lagi kalau crash, kalau kita trading harian tuh kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga. Karena setiap ngelihat tung gitu kan. Tapi sekarang lagi enak nih. Lo ngeliat walaupun begini trendingnya naik terus nih. Any advice on gitu ya? Kalau menurutku memang special case ya ketika krisis ya. Mungkin yang sekarang kita perlu takutin adalah kalau misalkan nanti perangnya ini rame lagi, mungkin itu bakalan sentimen yang benar-benar buruk. Dan menurutku kalau misalkan memang krisisnya karena perang dan memang perangnya sampai parah banget, besar banget, ya sebenarnya uang kita udah nggak ada artinya juga, toh nanti semua seluruh dunia bakalan kena juga gitu. Cuma yang menurutku perlu kita lihat adalah kalau misalkan krisisnya tidak terjadi sebesar itu, pasti akan ada sektor yang bullish sih. Jadi kayak contohnya kemarin kita lihat tech itu benar-benar ancur-ancuran dari tahun lalu ya, pemain besarnya benar-benar drop karena memang momennya nggak lagi ke sana, mungkin momennya di tempat lain. Cuma once nanti sektor ada 8 sektor mungkin jelek, tapi masih ada 1 atau 2 sektor yang mungkin masih bullish. Mungkin ya gitu ya, kecuali memang krisisnya benar-benar parah ya kayak 98 atau mungkin perang yang bakalan bener-bener mungkin nanti kejadian. Mungkin itu kalau misalkan viewku tetap harus cari sektor yang bullish dan harus berani untuk buang kalau misalkan sektornya udah nggak appetite udah nggak bagus sih. Oke, jadi tetap harus berani exit pada saat dia udah nggak bagus. Iya, betul. Tapi juga harus berani exit saat dia tinggi kan? Betul. Betul. Nggak pernah bisa. Aku ya secara selama ini kayak nggak pernah bener-bener bisa take profit bener-bener di tick paling atas tuh. Itu pernah ya? Nggak pernah ya. Mau beli paling bawah pun juga nggak bisa. Iya. Kayaknya ada aja gitu di bawah. Hari ini ngerasa paling bawah, besok turun lagi. Bahkan karena kan orang bilang kan itu bisa terjadi kalau cuma beruntung. Tapi nggak pernah juga kejadian. Kayaknya apa beruntung kurang ya gitu. Oke, berarti cuma bukan gua doang ya. Semua dia juga begitu. Oke. Terus kalau misalnya tadi ngomong Kevin bicara terkait dengan pergantian sektor nih. Ada sektor yang bullish gitu ya. Apakah nggak merasakan kalau trading kan hitungannya waktunya cepat kan. Terus ternyata Kevin berpikir nih bahwa tech ini kemarin drop, terus kita nggak tahu cycle-nya kapan. Oke. Terus sekarang Kevin ganti ke sektor lain, ya kan, dengan cepatnya karena trading kan ceritanya. Tahu-tahu tech-nya balik. Nah itu gimana? Minimalisir kayak terlalu kecepatan ganti sektor dan at the end malah bikin loss jadinya. Nah kebetulan aku tipe dan baru coba dan baru nemuin satu trading method yang menurutku cocok sekali sama aku gitu Ci ya, beberapa tahun terakhir. Yaitu aku masuk ke satu saham, itu nggak pernah terlalu banyak, itu maksimal 5% porto. Jadi kadang-kadang di porto aku ketika full, itu bisa ada 20 emiten.
20 emiten. Nggak takut kayak kulkas? Nggak takut kayak kulkas. Karena aku rasa swingnya udah swing yang akan memang udah cukup yakin dengan momentumnya, kita tunggu. Jadi benar-benar kalau misalkan belum sampai level stop loss-nya atau take profit-nya, ya itu cuma akan jadi auto order aja yang kita pasang sampai jangka periode tertentu gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan memang flow-nya akan balik lagi ke take, aku masih ada saldo untuk buy itu gitu loh. Karena masuknya tuh benar-benar sedikit sekali, jadi cuma 5% dari porto. Dan yang itu aku rasa mungkin berbeda pandangannya sama teman-teman yang concentrated gitu ya, yang milihnya 2 atau 3 emiten aja. Karena menurutku kalau misalkan kita masuk, aku masuk terlalu besar, itu psikologisnya selalu nggak bagus. Either ya udah naik 2-3% buang, atau baru turun sedikit udah nggak enak nih perasaannya, udah deg-degan. Jadi benar-benar aku nyamannya ketemu angka 5% porto per emiten. Jadi once itu memang fluktuasinya cukup tinggi, selama belum kena level stop loss atau take profitnya, aku nggak akan gimana-gimana. Yang penting adalah ada sisa cash untuk masuk ke flow yang baru ini. Lalu bicara tadi, Kevin ada sempat mention juga terkait dengan all in. Pengertian all in-nya berarti 5% itu? Iya betul, all in-nya kayak benar-benar cash-nya hampir nggak ada. Jadi benar-benar besoknya, kalau kita mau beli, aku harus pilih yang mana yang harus di-sell. Ketika marketnya lagi bullish sekali. Mungkin di jadi lu condition. Disiplin lah. Yes. Ya. Jadi memang harus disiplin. Jadi benar-benar kayak kalau misalkan tiap malam screen kan aku ada ngirim beberapa rekomendasi ya ke teman-teman di grup, terus aku lihat, oke, berarti aku kalau misalkan ada mau buy 3, at least aku harus cari yang mana yang aku mau sell 3 dari malamnya. Pertimbangan apa sih saat membeli? Misalnya tadi lu bisa kasih suggestion, beli ini. Berdasarkan apa ya? Apakah itu harus selalu barang LQ45 atau bisa di luar dari list itu? Oke. Nggak harus LQ45, justru kadang-kadang kita main sentimen ya, pernah main sentimen ya, yang keluar indeks LQ45 atau keluar ADX30 justru malah jadi menarik gitu setelah itu. Jadi benar-benar aku nggak membatasi, cuma at least yang penting bid offernya cukup aja gitu loh. Cukup liquid lah. Jadi kamu intinya cari barang liquid dulu? Iya betul. Itu paling nomor satu? Biasanya pertama, kita bakalan, aku sendiri punya universe yang jumlahnya cukup banyak, cuma isinya udah memang saham-saham yang akan liquid, at least second liner. Mungkin third liner aku nggak gitu banyak kasih rekomendasi ya, kecuali kayak aku misalkan mau beli sendiri, risknya udah aku sendiri gitu, itu nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk ke third liner. Jadi benar-benar cuma first liner sama second liner harus liquid, dan yang keluar di rekomendasi adalah yang benar-benar lagi in aja sih sektornya. Jadi kalau misalkan update pagi, suku bunga kemarin Nasdaq drop gitu ya, nggak bagus. Ya udah, berarti tech hari ini coret semua rekomendasi kemarin malam. Karena kan kita Nasdaq close pagi gitu ya, kita buka pagi baru lihat apps dan Nasdaq turun, tech-nya parah nih drop. Ya udah, screeningan malam itu yang tech aku bakal hapus semua. Jadi benar-benar back to makronya juga, gimana globalnya sih untuk sampai ke akhirnya rekomen itu, Ci. Karena biasanya hampir mirroring sih ya, what happen di sana, kejadian di sini, jadi lu bisa ngintip lah. Betul. Semalam tutup kayak apa, pagi ini you make decision, ya udah, gue beli ini, gue jual ini. Karena sentimennya kurang lebih kan sekarang di drive sama statementnya Powell gitu ya. Powell semalam ngomong apa, ya udah besok paginya ya itu yang akan langsung tercermin gitu di market. Menurutku sekarang karena drive-nya lagi kurang lebih sama. Jadi mirroringnya cukup enak ngeliat ke sana. Pengertian trading nih dari versi Kevin tuh berapa hari sih? Aku mingguan, Ci, sebetulnya. Mingguan. Nggak yang day trade, nggak yang scalping juga. Mungkin swingnya bisa swing mingguan. Aku sih sekarang lebih fokus ke swingnya. Makanya porsinya aku nggak mau terlalu besar dan nggak mau terlalu kecil. Jadi ya amount yang aku nyaman gitu loh untuk hold. Makanya pemilihan sahamnya pun harus bisa diajak tidur nih, Ci, 2 minggu. Karena kan mau nggak mau harus bisa diajak tidur 2 minggu. Karena kalau misalkan 2 minggu, 3 minggu harus nge-hold, ya nggak deg-degan banget gitu. Tapi berarti lu nggak gitu ngeliat fundamental ya? Ngeliatnya lebih banyak liquidity di market gitu kan? Nah menariknya kalau misalkan kayak 2023 ini kita nggak bisa lihat yang terlalu makro tetap harus, kalau aku tetap base-nya adalah top down ya. Makro dulu, cuma sekarang mau nggak mau kita harus pilih sektor emitennya, nggak bisa asal-asalan di sektor itu. Kayak kemarin mungkin coal gitu ya, coalnya lagi bagus naik, even emiten yang bukan top 3 terbagus gitu ya, mungkin yang top 3 terbawah secara fundamental itu bisa naik juga karena memang drive-nya satu sektor. Cuma menurutku sekarang ini harus lebih selektif. Lah, anggap transportasi bagus atau retail atau tech bagus di tahun ini gitu. Emitennya itu nggak bisa semuanya sembarang beli sih menurutku. Jadi balik lagi ke fundanya, dan ada, biasanya aku cukup suka kalau misalkan ada valuation unlock ya, terutama anak usahanya kalau yang mau IPO itu biasanya aku lebih suka ya. Jadi dibanding ada story fundamentalnya, ada value, ada reason lebih untuk aku hold, untuk lebih meningkatin conviction, nge-hold, dan
oke, targetnya lumayan jauh, ini layak di hold bahkan bulanan gitu loh Ci. Sampai anak usahanya IPO, karena kan itu kadang-kadang tanggalnya kita nggak bisa tahu gitu ya, mungkin bisa berubah-berubah. Itu sih menurutku. Rekomendasi sekarang? Ya, Mungkin mungkin lagi pegang apa nih? Bagi-bagi tips coba. Oke, mungkin kalau misalkan lihat tahun ini, aku lihat secara historical 1 tahun sebelum pemilu memang ya market kita nggak gitu bagus performance-nya. Mungkin kita tarik dari 2004, 2009, 2014, 2019 itu 1 tahun sebelumnya memang nggak gitu bagus. Dan memang arahnya akan selalu ke consumer yang cenderung lebih safe, karena teman-teman masih tahu kalau misalkan reksadana saham mereka tetap akan ada dana kelolaan dan 80% harus tetap diinvest ke stocks. Nah, fund ini pasti akan cenderung main aman juga gitu loh. So mereka mungkin akan cenderung pindahin ke consumer yang defensif. Makanya consumer akan selalu bagus, rata-rata selalu bagus di 1 tahun sebelum pemilu. Tapi selalu ingat di tahun pemilunya, di tahun yang hari H-nya itu akan selalu recover ke sampai dia sebelum drop. Itu aku lihat di chartnya historicalnya gitu. Nah, tapi statement yang tadi akan selalu ada sektor yang bullish itu menurutku benar juga. Sekarang tinggal kita lihat makronya dan gimana pemilihan sektornya. Karena menurutku every crisis itu kan adalah opportunity ya. Nah, sekarang krisisnya, kalau misalkan krisisnya tidak menyeluruh, kita bisa bilang krisisnya itu ada di sektor tech dan transport tahun lalu. Jadi benar-benar transportasi mungkin aku sebut ASA, Bluebird ya, aku cukup suka dua itu. Oke lah, let's say mereka related sama tech, sama Tokopedia, sama Goto. Mereka punya package turun jauh dibanding pas pandemi. Berarti itu adalah krisis untuk mereka. Nah, kalau misalkan kita nggak dapat krisis yang benar-benar gede, at least dilihatlah krisis di satu sektor. Nah, sektor yang krisisnya paling parah, itu pasti recover-nya juga akan paling cepat. So, untuk tahun ini aku sih lihatnya retail, terus transportasi sama tech. Mungkin kalau misalkan teman-teman risknya boleh diturunin sedikit, masuk ke consumer agak banyakan. Yang aku lihat sih di 4 sektor itu yang menurutku menarik banget tahun ini. Spesifik buat retail, apa kira-kira? Aku sukanya Aces sama Era. Aces sama Era ya? Aku sukanya kebetulan dua itu, karena setelah lihat dropnya segitu jauh, terus karena di drive oleh earningsnya sih, terutama Ace ya, terutama earningsnya mereka ya itu adalah low base. Mungkin beda view sama kita lihat Cole yang bikin high base nih earningsnya. At least dia punya growth bakalan drop. Nah, sebaliknya kita lihat di Aces yang mungkin malah akan ada growth. Jadi menurutku sekarang fund atau smart money itu udah bener-bener sensitif sama namanya growth gitu. Jadi once mereka nggak lihat growth dikit, udah nggak mau. Padahal tetap bagus gitu emitennya. Jadi mereka bakalan kurangin posisi yang no growth, pindah ke emiten yang growth, yang bikin low base. Menurutku potensinya arahnya mudah-mudahan bisa ke sana. Oke. That's very clear. Iya, sangat menarik sih. Mungkin diskusi singkat ini kita pengen tahu closing statement nih dari Kevin nih, karena udah cerita banyak juga di podcast kita. Mungkin ada closing statement. Mungkin kalau misalkan aku bikin satu konten YouTube waktu itu ya, bikin konten tentang resesi 2023 yang katanya bakalan resesi global gitu. Tapi menurutku statementnya adalah kalau misalkan kita masih percaya sama perekonomian Indonesia, GDP-nya masih bakal naik, gajinya masih naik, konsumsi masyarakatnya masih tinggi, growth-nya juga masih oke, inflasi juga masih terkendali, sebenarnya nggak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan gitu untuk Indonesia sendiri. Cuma memang global resesi itu nggak mungkin lah Indonesia nggak terdampak, pasti ada dampaknya. Berarti kita harus lihat penurunan yang relatively terdampak sentimen luar negeri itu adalah opportunity untuk buy. Jadi mungkin statementnya every dip should be a buy. Interesting. Menarik. Oke. Mungkin sekian nih podcast dari kita kali ini. Cukup singkat, tapi tentunya sangat memberikan insight-insight yang sangat luar biasa dari Kevin Billy. Sukses terus untuk diskusi investasinya, supaya Instagramnya juga makin melejit seperti YouTube-nya udah 100K. Amin. Gitu ya. Thank you so much buat hari ini udah hadir, dan good luck terus. Thank you Ci udah di-invite.